Sudah banyak cerita tentang makna setia di Italia. Francesco Totti, Javier Zanetti, dan Paolo Maldini adalah beberapa contoh nyata. Namun, ketahuilah bahwa masih ada sosok lainnya. Antonio Di Natale salah satunya. Di Natale mengambil setia sekaligus dua untuk keluarga dan klub yang dibelanya. Sama halnya dengan keluarga Cemara, keluarga adalah harta yang paling berharga bagi Di Natale. Dan Udinese sudah menjadi keluarga kedua bagi penyerang bertubuh mungil itu. Ia meletakkan nama keluarga di atas segalanya, bahkan sepak bola. Keluarga berada jauh di atas ego akan gelar juara. Itulah mengapa Di Natale betah di Udinese hingga akhir karir sepak bolanya. Tercatat, Di Natale membela Le Zebrete selama 12 musim lamanya, dan berikut adalah sepenggal kisah tentang kesetiaan Antonio Di Natale dengan klub semenjana yang paling ia cinta. Simak kisahnya di sini. Ya, kesebelasan asal Toskani, Empoli, menjadi tempat Di Natale menimba ilmu dan mengasah kemampuannya sebagai penyerang jempolan sejak tahun 1994. Di Natale sendiri memperoleh debut profesional pertamanya pada 26 Januari 97 saat Empoli bersua Cremonese di ajang Serie B. Menariknya, pelatih yang memberi Di Natale kesempatan tersebut adalah Luciano Spalletti. Namun, keberadaan sejumlah penyerang senior di tubuh Empoli saat itu, seperti Massimiliano Capellini dan Carmine Esposito, membuat manajemen klub memilih untuk meminjamkannya terlebih dahulu. Dalam rentang waktu pada 1997 hingga 1999, ada 3 kesebelasan yang disinggahi Di Natale buat menjalani masa pinjaman, yakni Iperzola, Varese, dan Viareggio. Dari 3 klub tersebut, masa studinya di Viareggio menjadi momen yang paling menyenangkan karena dirinya sukses membuktikan kualitas apiknya dengan menceploskan 12 gol dari 25 pertandingan. Hasrat Empoli untuk naik kasta tertinggi Liga Italia Serie A memaksa tim dengan kostum utama berwarna biru itu memanggil pulang Di Natale pada musim 1999-2000. Sayang, Empoli cuma bisa finish di peringkat ke-9 Serie B musim tersebut, walau Di Natale sukses menyumbang 6 buah gol dan menjadi tumpuan anyar di sektor depan. Pada musim kompetisi 2001-2002, esensi Di Natale buat Empoli semakin terasa kuat. Ia pun berhasil keluar sebagai top skor klub dengan 16 gol dari 38 pertandingan di Serie B. Tak sampai di situ, performa ciamik Di Natale juga membantu Empoli untuk finish di peringkat 4 dan menggenggam 1 tiket promosi ke Serie A lewat jalur playoff. Pada musim pertamanya di Serie A terbilang tak begitu buruk. Di Natale sukses membukukan 13 gol bersama Empoli. Akan tetapi, memasuki musim keduanya di Serie A, performa Di Natale menurun. Keadaan tersebut berdampak pada performa Empoli di Serie A yang pada akhirnya terdegradasi di musim 2003-2004. Meskipun klubnya kembali turun kasta ke Serie B, tapi bakatnya dirasa terlalu bagus untuk bermain di kasta kedua Liga Italia tersebut. Menyadari bahwa Di Natale punya kemampuan lebih, kesebelasan dari timur laut Italia, Udinese, langsung mengamankan tanda tangan dari pria berpostur 170 cm itu. Di Natale diproyeksikan untuk menjadi partner Davide Di Michele dan Vincenzo Iaquinta di lini depan. Uniknya, ada campur tangan Spalletti lagi dalam proses kepindahan Di Natale ke Stadion Dacia Arena itu. Pria berkepala pelontos yang saat itu duduk sebagai allenatore Udinese menjadi sosok utama yang meminta kubu manajemen untuk merekrut bekas anak asuhnya tersebut. Akan tetapi, awal kedatangannya di Udinese, Di Natale tak mendapat sambutan yang baik. Berlatar belakang pemain Serie B, Di Natale dianggap tak akan mampu bersaing di level tertinggi Serie A. Namun, semua omong kosong itu ditepis oleh sang pemain. Di musim pertamanya Di Natale membantu Le Zebrete finish di urutan keempat Serie A, sekaligus mengamankan 1 tempat di ajang Liga Champions.
Pergantian satu pelatih ke pelatih lainnya, bongkar pasang skuad yang dialami selama beberapa musim di dalam tubuh Zebrete, tak membuat dirinya ingin pergi dari klub yang berdiri sejak tahun 1896 tersebut. Selain membentuk trisula mengerikan bersama Di Michele dan Iaquinta, Di Natale juga pernah menjadi pasangan maut kala bermain bersama Alexis Sanchez dan Fabio Quagliarella. Kondisi itu juga berkontribusi terhadap ketajaman dari lelaki yang didapuk sebagai kapten Udinese pada tahun 2007 tersebut. Kala itu ia menghabiskan diri sebagai capocannonier alias pencetak gol terbanyak Serie A 2 musim berturut-turut, yaitu pada musim 2009-2010 dengan 29 gol dan di musim 2010-2011 dengan 28 gol. Berkat penampilan-penampilan hebatnya bersama Empoli dan Udinese itu, para pelatih tim nasional Italia pun tak bisa mengabaikannya begitu saja. Tercatat, Di Natale punya 43 caps dan 11 gol bagi Gli Azzurri, serta turun di 3 turnamen megah yakni Piala Dunia 2010, plus Piala Eropa 2008 dan 2012. Nah, setelah performa yang luar biasa bersama Udinese itu, banyak klub yang datang untuk memintanya bergabung, termasuk raksasa Italia, Juventus, untuk menebus Di Natale. Akan tetapi ia tetap setia pada klub semenjana yang membesarkan namanya itu. Meski Udinese tidak pernah memenangkan trofi utama, dalam 100 tahun lebih klub itu didirikan. Karena ia merasa kesuksesan bukan aspek utama dalam kebahagiaannya, mantan penyerang timnas Italia itu tak mengindahkan tawaran berharga dari Juventus. Meski La Vecchia Signora menggaransi sebuah trofi, Di Natale hanya bergeming. Ia memilih bertahan karena telah menemukan kebahagiaan bersama Le Zebrete. Di Natale paham betul ketika mengambil kesempatan untuk bermain di Juventus, kehidupannya pasti akan berubah. Tapi ia tak yakin itu akan berubah lebih baik atau justru lebih buruk. Jika bermain dengan pemain-pemain bintang di Juve, mungkin saya bisa mencetak ratusan gol dan meraih beberapa trofi. Tapi apakah itu tolak ukur kebahagiaan? Kata Di Natale, dikutip dari Gol. Kabarnya, selain Juventus, Liverpool juga sempat menggoda kesetiaannya. Namun, demi kecintaan kepada klub dan keluarga, Di Natale tak mengambil kesempatan itu. Sikapnya ini terinspirasi dari idola sekaligus kompatriotnya di timnas Italia, yaitu Francesco Totti dan Alessandro Del Piero. Mereka berdua mengajarkan kepada Di Natale arti sebuah kesetiaan. Publik boleh saja mencibir bahwa Di Natale miskin prestasi di level klub, namun apa yang diperlihatkannya bersama Empoli dengan bermain di 179 laga dan mencetak 55 gol, sedangkan di Udinese dengan 445 laga dengan 227 gol, merupakan bukti nyata ia punya loyalitas tinggi terhadap klub yang dibelanya. Ketika pensiun di penghujung musim 2015-2016 silam, Di Natale pun tercatat sebagai pencetak gol terbanyak ke-6 dalam sejarah Serie A dengan koleksi 209 gol. Dirinya pun berada di atas nama-nama penyerang yang lebih populer, serta punya segudang titel juara seperti Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, dan Filippo Inzaghi. Harus diakui, Di Natale adalah representasi sempurna jika sepak bola tak melulu tentang gelar juara. Dirinya adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang jadi inspirasi bagi tifosi, serta penduduk kota Empoli dan Udinese, atau bahkan penikmat sepak bola di seluruh dunia.